Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh kita alami dan kita rasakan hari demi hari sampai hari ini. Kita sudah ada di awal bulan September, ya. Puji Tuhan. Jadi sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Saat ini kita sudah ada di dalam pembahasan tentang Kisah Para Rasul pasal 3. Mari sama-sama kita buka ayatnya. Kita baca bergantian, Bapak Saudara sekalian. Saya ayat yang warna putih, Bapak Ibu yang ayatnya yang warna kuning, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Baca sama-sama, saya akan baca dari ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara sekalian bergantian, ya, di ayat 2 dan seterusnya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada orang laki-laki yang lembut dan lainnya sehingga dia bersusun. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang mempunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa dulu meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang dengan apa yang telah terjadi padanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, yang tentunya sesuai dengan visi dan misi gereja kita, bahwa kita ini harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi ada hal-hal yang harus kita kembali pelajari kembali, ya, seperti apa yang dialami oleh satu orang. Ini ada satu peristiwa yang sudah sering kali kita baca dan kita dengar tentang bagaimana ada seorang lumpuh, ya, ada seorang lumpuh yang dibawa, yang digotong di gerbang indah. Dan Alkitab mencatat bahwa ternyata lumpuhnya apa? Sejak lahir, ya, lumpuhnya sejak lahir. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Berdasarkan kemampuan diri dia tidak akan bisa mampu karena dia lumpuh. Jadi dia butuh bantuan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu, Bapak Saudara sekalian, tentang gerbang indah, ya. Dan orang ini, orang lumpuh ini, setiap hari Alkitab catat, ya, dibawa ke gerbang indah. Kenapa harus dibawa ke gerbang indah? Nah, ini gerbang indah ini adalah salah satu pintu gerbang yang ada di Bait Allah di Yerusalem, ya. Gerbang yang sangat mewah, sangat bagus sekali, karena di gerbang ini terdapat yang namanya ukiran-ukiran yang terbuat dari tembaga yang sangat bagus dan kemudian diukir dengan begitu rupa. Sehingga gerbang ini dikatakan gerbang indah. Di Bait Allah itu ada banyak sekali gerbang, ya. Ya, kenapa kok ditaruh di gerbang indah, walaupun padahal sebetulnya ada banyak, kurang lebih ada sekitar 9 atau 10, ya. Ada sekitar 9 atau 10 gerbang yang ada di Bait Allah waktu itu. Ya, mungkin saya sebut saja, nanti Bapak Saudara bisa pelajari juga di rumah. Ada gerbang yang namanya gerbang indah atau Nicanor Gate. Terus ada juga gerbang timur atau Susan Gate.
Yang itu juga termasuk dengan yang seringkali kita dengar gerbang emas, ya, gerbang di timur atau Golden Gate. Saya sudah pernah lihat gerbang itu karena itu berhadapan persis dengan Bukit Zaitun. Jadi kalau kita dari Bukit Zaitun turun ke lembah, ada satu lembah di situ, terus kemudian di situ juga ada Taman Getsemani. Jadi ketika kita dari Bukit Zaitun turun, dekat di mana, di Taman Getsemani, kita akan lihat ada satu gerbang yang namanya gerbang emas atau Golden Gate, ya. Tapi walaupun itu gerbang emas, tapi orang itu lebih banyak memilih untuk ada di gerbang indah. Sehingga gerbang indah menjadi tempat begitu ramai lalu lalang. Nah, begitu banyak orang yang melewati gerbang ini saking mungkin indahnya. Sehingga ketika banyak orang yang lalu lalang di situ, itu menjadi tempat favorit bagi para peminta-minta atau para pengemis. Termasuk akhirnya dibawalah si orang lumpuh ini, ya, tidak dijelaskan siapa namanya. Jadi ada gerbang indah, ada gerbang emas, ya, atau gerbang timur, ada juga gerbang, ada gerbang selatan, ya, di selatan ada gerbang Huldah namanya, ya, atau ada gerbang korban, gerbang air, gerbang nyanyian, ada gerbang api, gerbang wanita, ya, dan seterusnya. Tapi yang jadi pokok pembahasan kita adalah gerbang indah. Kenapa orang-orang itu bisa melewati itu? Karena memang mereka melihat itu indah dan jadi tempat favorit, ya, di mana orang-orang itu lewat. Dan kemudian karena tempat banyak orang lewat, ya, ini jadi tempat bagi pengemis meminta-minta. Jadi bukan cuma satu, ya, tetapi memang ini jadi tempat di mana ada orang-orang itu meminta-minta di situ. Padahal ini adalah gerbang yang terdapat di dalam Bait Allah, dekat sekali, ya, dekat sekali dengan Bait Allah. Tetapi orang-orang yang datang ke situ itu cuma sampai di pintu gerbang. Sehingga yang menjadi fokus ketika orang ada di situ adalah gerbang indahnya dan orang-orang yang lewat. Nah, coba kita lihat. Ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, ya. Untuk apa? Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Memang kita bisa melihat ini secara logika memang wajar, ya, karena dia berkebutuhan khusus dan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika dia ada di Bait Allah, sesuatu yang diharapkan adalah sesuatu yang bisa mungkin berguna bagi dia untuk misalnya dimakan dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah jauh lebih dalam daripada itu. Kenapa? Karena yang diminta cuma apa? Yang menjadi fokus dia adalah pemberian secara materi. Yang mungkin itu hanya akan memuaskan, hanya memenuhi kebutuhan sementara. Dan dia tidak melihat kebutuhannya yang sesungguhnya. Ya. Kira-kira kebutuhan yang sesungguhnya apa? Sebetulnya adalah kesembuhan, pemulihan. Tapi dia tidak pernah minta itu, yang diminta adalah uang. Fokusnya hanya sesuatu yang membawa perubahan secara sementara. Dia tidak pernah fokus terhadap sesuatu yang menjadi inti dari apa yang dia butuhkan. Ya. Kita lihat, Bapak Saudara sekalian, bahwa orang lumpuh ini dekat sekali dengan Bait Allah. Dia dekat dengan Bait Allah, tetapi ternyata fokusnya apa? Fokusnya adalah sedekah. Sehingga dia tetap lumpuh. Berpuluh-puluh tahun dia ada di dekat Bait Allah, tetapi dia tetap lumpuh. Karena yang menjadi fokusnya itu bukan kesembuhan, bukan pemulihan, tapi yang menjadi fokusnya adalah sedekah. Di seolah-olah sedekah itu menjadi sesuatu daya tarik yang betul-betul akan membuat orang-orang itu senantiasa selalu ada di
Di dekat bait Allah. Padahal sebetulnya itu adalah tempat di mana harusnya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kalau sudah ketemu Tuhan, tentu segala apa yang dia butuhkan, baik kebutuhan secara jasmani dan rohani, itu harusnya terpenuhi. Bisa bilang amin? Jadi dekat dengan bait Allah belum tentu membuat orang mengalami Allah. Ya. Dekat dengan bait Allah belum tentu membuat orang itu mengalami kuasa kehadiran Allah. Apakah itu terjadi di zaman sekarang? Nah, kita melihat ada begitu banyak motivasi orang datang ke gereja. Ya. Nah, hari-hari ini kita harus betul-betul punya pemahaman yang jelas tentang apa tujuan kita ke gereja. Supaya apa? Supaya kedatangan kita itu betul-betul akan membawa menghantarkan kita itu mengalami satu kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Makanya saya bersyukur sekali bahwa ya puji Tuhan, Tuhan kasih visi buat kita untuk apa? Untuk mempersiapkan jemaatnya menyambut kedatangan Tuhan. Ya, bagaimana cara menyambut kedatangan Tuhan? Kita harus betul-betul hidup. Kita harus betul-betul menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang sesuai dengan tujuan dan panggilan Tuhan memanggil kita. Bukan sekedar hanya kita ke gereja, bukan hanya kita mengikuti liturgi. Karena orang yang ada di gerbang indah ini lambang dari, seperti tadi sudah kita baca, bahwa dekat sekali dengan Tuhan. Ya. Dekat sekali dengan Tuhan. Tapi dia tidak mengalami Tuhan. Karena yang dia butuh adalah pemberian. Dia tidak melihat bahwa dia sebetulnya butuh pribadinya Tuhan. Kita lihat, orang lumpuh di depan gerbang indah adalah orang Kristen yang sibuk pelayanan namun rohaninya tetap lumpuh. Emang ada? Sudah pelayanan tapi kok rohaninya tetap lumpuh? Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Kita masuk lebih dalam, ya. Apa yang dimaksud dengan orang Kristen melayani tapi rohaninya tetap lumpuh? Ada begitu banyak orang ke gereja bahkan melayani, tapi ternyata rohaninya lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena ketika ada tawaran dosa, ketika ada tawaran hal-hal yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu masih tetap dilakukan. Melayani tapi melakukan dosa masih tetap. Seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bahas. Berdoa sih berdoa, tapi berdosa jalan terus. Ini jadi gambaran dari orang Kristen yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan simbol-simbol keagamaan. Wah, kalau ke gereja, apalagi kalau minggu pertama, wah Pak Gembala itu harus pakai stola, waduh kelihatannya rohani banget ya. Tapi ternyata kita lumpuh secara rohani. Kenapa? Karena kita masih diperbudak oleh dosa. Yang menjadi fokus kita ketika kita ke gereja adalah sesuatu yang akan menyenangkan telinga kita saja. Atau menyenangkan secara mata, waduh luar biasa ya. Mungkin secara visual kita melihat bagaimana, waduh begitu gemerlapnya ketika kita datang ke gereja. Waduh bagus sekali. Atau kita dengar, waduh musiknya indah sekali. Itu tidak salah, tapi itu bukan menjadi fokus. Yang menjadi fokus ketika kita ke gereja Bapak Saudara sekalian adalah bagaimana supaya kita itu betul-betul bisa bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi ada begitu banyak hal yang kita lihat hari-hari ini. Sebagai contoh tadi pagi saya sudah ngomong. Jadi gerbang indah itu kelihatannya lebih menarik. Kenapa? Karena di gerbang indah itu banyak orang yang lewat. Ya kalau kita lihat gambaran orang lumpuh. Tapi ternyata itu gambaran kehidupan kekristenan di zaman sekarang. Contoh ya, tadi pagi saya sudah sampaikan. Ketika ada brosur hadirilah
KKR kesembuhan ilahi yang akan dipimpin, yang di khotbah akan dibawakan oleh pendeta terkenal. Ya, betul? Sering kan ada kayak gitu ya. Punya karunia ini, punya karunia itu. Baca, mantap nih kayaknya nih. Dihadiri juga artis terkenal, artis rohani. Waduh, mantap ini. Orang pasti tertarik ya kira-kira? Tertarik ya? Tambah lagi di belakangnya, pengkhotbahnya terkenal, artis terkenal, di bawahnya ada uang transport. Waduh, kira-kira banyak yang hadir nggak itu? Banyak ya? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat brosur seperti itu, datang nggak kira-kira? Kayaknya gerbangnya indah nih. Khotbah terkenal, artis terkenal, ada sembako. Pasti gerejanya nggak cukup ya. Tempatnya nggak cukup, banyak yang datang, betul? Tapi kalau kita lihat brosur, hadirilah doa malam hari Selasa. Ada yang datang? Nggak ada artisnya, nggak ada sembakonya. Berarti real ya, Bapak Saudara sekalian. Apa yang dialami oleh orang lumpuh itu terjadi. Kenapa? Karena orang fokus dengan gerbang indah, tidak fokus dengan kebutuhan, tidak fokus dengan apa yang akan dialami di bait Allah itu. Karena bait Allah itu lambang kehadiran Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terima brosur 2 itu, mau pilih yang mana? Khotbah terkenal, ada artisnya, artis idola kita lagi di situ, terus ada sembakonya. Dibandingkan dengan brosur yang di sebelah, hadirilah doa malam GGP Solagratia Delta Sari hari Selasa. Mau pilih yang mana? Dua-duanya. Wah, puji Tuhan, Pak Kus ini luar biasa ya. Dua-duanya. Kalau suami istri, ya wis kamu aja melok KKR, aku tak doa malam. Supaya berkatnya dapat dua-dua ya. Wah, itu pintar juga itu ya. Tapi saya percaya di sini tidak, Bapak Saudara sekalian. Amin. Kita lebih butuh pribadi Tuhan. Amin. Karena gerbang indah, kita lihat puluhan tahun dia datang di gerbang indah tapi hidupnya tidak ada perubahan apa-apa. Lumpuh tetap lumpuh. Tadi saya sudah katakan bahwa ternyata gerbang indah itu cuma menawarkan kemewahan, hanya menawarkan pertolongan sementara. Tapi gerbang indah itu tidak membuat kita itu mengalami solusi utama dalam kehidupan manusia. Amin. Tetap lumpuh. Nggak ada progres apa-apa, nggak ada pertumbuhan apa-apa. Kita datang ke gereja, kita datang melayani. Tapi bohong jalan terus. Nipu jalan terus. Kita datang ke gereja melayani. Tetapi tetap gampang tersinggung. Tapi di sini nggak ada ya. Oh ada. Ini gambaran yang sederhana yang bisa kita lihat menjadi realita ya pada umumnya. Tetap lumpuh rohaninya. Sudah ke gereja dengar firman Tuhan. Tapi begitu rapuh imannya. Tetap lumpuh. Rapuh. Nggak ada pertumbuhan apa-apa kita lihat. Ini ada gambar bayi, saudara sekalian. Tapi kita bahas bukan bayi. Tadi pagi kita sudah bahas SD ya. Kita ketemu tahun 2020. Sekarang kelas berapa, Dek? Kelas 5, Om. Ketemu tahun 2025. Sekarang kelas berapa, Dek? Kelas 5. Ketemu 2030, tetap kelas 5.
Ya, kita bukan mengecilkan kelas 5, tapi artinya nggak ada pertumbuhan apa-apa. Dari sejak percaya Yesus, tetap bayi rohani, apa-apa oek-oek terus. Menjadi pribadi yang lemah. Tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti ketika ada tawaran dosa, kita tidak ada perlawanan sama sekali. Ketika ada tawaran untuk kecewa, kita gampang kecewa. Ketika ada tawaran untuk berdusta, kita berdusta. Ketika ada tawaran untuk hidup sombong, kita tetap sombong. Bayi. Tidak ada perlawanan apa-apa. Lumpuh rohani kita. Harus ada pertumbuhan. Amin. Kenapa rohani kita seperti itu? Kenapa? Ya karena seperti tadi. Orang datang ke gereja cuma ke bait Allah seperti yang tadi itu. Di gerbang indah. Cuma ngelihat keindahan gerbangnya. Terus melihat orang-orang yang lewat. Keto aneh orang ini ada duitnya. Wah, minta. Itu kan fokusnya. Si orang lumpuh. Tidak ada pertumbuhan. Dari sejak percaya Yesus, ketika percaya Yesus dibaptis, sebelum dibaptis ngamuan, setelah dibaptis tetap ngamuan. Sampai sekarang melayani, bahkan kalau waduh di mimbar tuh hebat, tapi tetap aja ngamuan. Alkitab mengajarkan kita supaya hati-hati orang-orang yang ngamuan, ya, karena kemarahan itu hanya akan membuat kita tuh jatuh di dalam dosa. Tapi apakah marah boleh? Ya. Marah, tapi Alkitab kita mengajarkan jangan sampai berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan dikuasai dengan amarah. Karena apa-apa marah bahaya, saudara sekalian. Orang yang gampang marah, kita harus cek lagi hidup kita. Apakah kita cuma ada di gerbang indah atau kita sudah masuk ke dalam bait Allah. Amin. Harus ada pertumbuhan. Harus ada progres, jangan sampai kita ada di tempat yang sama. Tetap di gerbang, tetap di gerbang. Ke gereja sih ke gereja, tapi kok nggak ngalami Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir malam ini, kita ke gereja dan mengalami Tuhan. Bagaimana cara ngeceknya? Ya dari hidup kita sehari-hari. Itu akan kelihatan. Akan kelihatan Bapak Saudara sekalian. Orang-orang yang mengalami Tuhan ke gereja itu akan kelihatan dari caranya, dari cara ngomong, dari cara bersikap, dari cara bertindak. Amin. Mungkin slide selanjutnya. Jadi jangan tetap jadi bayi. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Jadi kita bisa bayangkan. Orang lumpuh ini ternyata, ya, karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak diusung, kalau tidak ditolong, dia ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Itu gambaran apa sih Bapak Saudara sekalian? Jadi menunjukkan bahwa kita tidak ada inisiatif apa-apa yang bisa kita lakukan. Misalnya ke gereja, cuma karena saya kan orang Kristen, harus ke gereja hari Minggu. Itu bukan lahir dari sesuatu yang membuat kita itu punya gairah untuk mengalami Tuhan. Ya cuma karena ada pengumuman hari Minggu ke gereja, hari Selasa. Lihat. Jadi cuma ada dorongan karena saya beragama Kristen. Atau tak ke gereja nanti lah, tak ke gereja nanti ditelepon Pak Gembala atau dibesuk sama si besuk. Ke gereja itu harus lahir dari kerinduan. Amin. Jadi bukan cuma sekedar apa itu, bukan kewajiban ritual. Tapi kita ke gereja karena kita punya kerinduan akan Tuhan. Karena ibadah itu bukan rutinitas, melainkan apa? Kita sudah bahas minggu lalu. Itu hubungan dengan Tuhan. Sama-sama ngomong, ibadah itu konektivitas. Ibadah itu senantiasa kita itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus connect, terhubung. Makanya ada
lagu yang sedang sering dinyanyikan ya terakhir-terakhir ini, lagu Terhubung, betul? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terhubung dengan Tuhan. Bukan cuma sampai di gerbang indah, tapi kita masuk lebih dalam, sampai kita ada di dalam bait Allah. Karena kebutuhan manusia bukan cuma gerbang indah, tapi kebutuhan manusia adalah mengalami Tuhan. Connect dengan Tuhan. Kita bisa terhubung dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Dia senang sekali juga di gereja kita hari-hari ini, Bapak Saudara sekalian, jangan lupa ya, bukan promo. Setiap kali Bapak ke gereja, usahakan datang lebih awal karena ada slide pembuka yang akan mengingatkan kita. Bisa ya ditampilkan. Nah, di gereja kita sekarang seperti begini. Welcome to GGP Sola Gratia. Ibadah bukan sekedar apa? Rutinitas, tetapi konektivitas. Jadi bukan cuma sekedar wah hari Minggu ke gereja, tapi ini berbicara tentang keterhubungan kita dengan Tuhan. Kita senantiasa punya kontak, punya komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, saya percaya motivasi kita ke gereja itu benar. Amin. Bukan cuma sampai di gerbang indah dan mengharapkan sesuatu. Oh, saya ke gereja supaya masalah saya selesai. Saya ke gereja supaya sakit saya sembuh. Saya ke gereja supaya saya diberkati. Tidak ada salahnya, tapi jangan stop sampai di situ. Karena kita harus masuk lebih dalam. Bukan cuma sekedar rutinitas, tapi kita betul-betul terkonek dengan Tuhan. Amin. Ada yang selanjutnya? Nah, di sini di gereja kita setiap ibadah minggu itu muncul ini. Penyembahan yang sejati adalah buah yang tampak. Apa maksudnya? Jadi penyembahan yang sejati bagi kita ketika kita ada di gereja bukan cuma sekedar kita nyanyi, angkat tangan, nangis di gereja, bukan. Itu juga tidak salah. Ya boleh terjadi di gereja. Tetapi bukan stop sampai di situ. Tapi penyembahan kita adalah bagaimana buah kita itu betul-betul dinikmati. Bagaimana buah itu dirasakan orang. Wah, ternyata ada pemulihan, ada kesembuhan. Kita tidak lumpuh ketika kita ada di bait Allah. Tapi kita betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Kita bangkit. Kita berdiri. Dan ada sesuatu yang bisa dinikmati orang. Wow. Saya kok Pak Kusin si akeh perubahan nih yo. Waduh, mungkin orang itu bisa ngomong kayak gitu. Orang-orang akan melihat, wah, luar biasa Chelsea sekarang. Sudah banyak sekali perubahan. Dulu kita kalau menyembah asal-asalan, sekarang itu luar biasa. Waduh, Stefanus sekarang luar biasa. Amin. Yang disebut namanya amin. Ada perubahan yang signifikan yang betul-betul terjadi saat kita datang ke gereja, beribadah, ketemu Tuhan. Dan Tuhan ubahkan. Tadi pagi saya sudah juga ngomong. Cari di dalam firman Tuhan. Lihat di dalam firman Tuhan. Bahwa di mana ada kehadiran Yesus, di situ pasti terjadi sesuatu. Amin. Entah orang mati bangkit, orang lumpuh disembuhkan. Jadi ketika ada kehadiran Yesus, kita akan lihat bagaimana perubahan itu pasti terjadi. Amin, Bapak Saudara sekalian. Harus dimulai, memang proses. Kalau sekarang mungkin masih orang lumpuh melihat, ya. Orang tuli berjalan. Betul? Orang lumpuh berjalan. Kita lihat orang lumpuh itu bisa berjalan. Saudara, kita lihat. Ya memang ini agak keras ya. Statement ini agak keras. Tapi kita harus belajar. Bahwa hidup kita itu mengalami. Kalau kita ke gereja ya, di dalam ibadah harus Yesus yang menjadi Tuhan. Betul?
Yesus yang menjadi Tuhan. Saudara, kita bangga dan bersyukur karena gereja hari-hari ini dan memang sudah ditunjang dengan teknologi yang luar biasa. Ya, sehingga gereja sekarang mulai banyak yang gemerlapan dan sebagainya. Oke, kalau itu ekspresi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bagi saya nggak masalah. Ya, saya percaya juga Tuhan senang ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin alat musiknya, wah luar biasa, silakan. Harganya MM-an, puluhan ratusan M, nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang menjadi fokus. Bukan itu yang menjadi tujuan. Tapi tetap Tuhan yang menjadi tujuan. Saudara, kalau kita betul-betul ke gereja dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kasarnya begini. Kita tidak akan terpengaruh, mungkin WL-nya salah-salah, kita tidak akan terpengaruh. Karena kita terus connect dengan Tuhan dalam segala kondisi yang terjadi di dalam ruang ibadah. Ya, karena ya namanya WL, main musik juga manusia yang mungkin kadang-kadang juga kurang fokus sehingga bisa saja salah. Tapi itu bukan membuat kita kecewa, aduh saya kok nggak ngalami Tuhan. WL-nya kok kayak gitu, pemain musiknya kayak gitu. Saudara, kalau kita sudah punya prinsip kayak gitu ya, kita sudah mengkultuskan. Kadang-kadang ketika kita merasa tidak nyaman di dalam ruang ibadah, tapi usahakan kita tetap fokus dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita datang di gereja bukan menyenangkan telinga kita, datang ke gereja bukan menyenangkan mata kita, tapi kita mau menyenangkan Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Tapi bukan juga saya merekomendasi untuk enggak apa-apalah kita asal-asalan juga di gereja. Bukan begitu. Kalau bisa kita persiapkan yang terbaik di dalam setiap ibadah kita. Dan ketika kita sudah belajar untuk melakukan yang terbaik secara maksimal, ya mungkin juga masih ada kekurangan. Ya kita tidak perlu berkecil hati di situ. Itu jadi pelajaran. Berusaha supaya kita tuh betul-betul membuat Tuhan itu disenangkan dalam setiap ibadah kita. Tuhan yang disenangkan, katakan sama-sama, Tuhan yang disenangkan. Kalau kita mungkin agak ada tidak senangnya sedikit, ya sudahlah kita terima. Tetap yang penting Tuhan itu disenangkan. Maka ibadah kita menjadi ibadah yang ada kuasa, Bapak Saudara sekalian. Siapa di sini yang masih merasakan kuasa dari ibadah yang kita lakukan? Katakan amin. Tadi pagi juga saya sudah bilang bahwa saya tetap bersyukur karena mungkin orang bilang bahwa gereja kita ini kan tidak besar ya. Tapi ada begitu banyak pengakuan bahwa ternyata di gereja kita masih ada hadirat Tuhan. Tadi pagi saya sudah sempat bahas bahwa sempat saya dengar ada 3 hamba Tuhan sekaligus yang hadir waktu itu ketika selesai ibadah. Mereka ternyata pagi ibadah di gereja lain, terus kemudian sore ibadah di gereja kita. Dan kemudian mereka setelah ibadah, baru mereka salaman bertiga hamba Tuhan. Ini baru ibadah katanya. Saya dengar langsung. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya mau menyaksikan bahwa ternyata kita bersyukur bahwa di gereja kita tuh masih ada kehadiran Tuhan. Saya percaya juga di gereja lain ada kehadiran Tuhan. Ini yang penting. Nah, ketika Tuhan hadir, harusnya Dia yang disenangkan. Dia yang kita Tuhankan, bukan diri kita. Ya. Yang setuju katakan amin. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan berhenti di gerbang indah, tapi masuk lebih dalam. Sampai kita ada di bait Allah. Baru kita akan mengalami gerbang indah itu. Mengalami kuasa dan kehadiran Tuhan. Dan Dia bisa berkarya lewat yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah saya katakan. Bahwa kita tuh gereja tuh harus bergerak. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata,
Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Gereja harus bergerak. Jangan stop dari sesuatu yang kita lihat secara materi, tapi kita mulai melihat pribadinya Tuhan. Karena ini janji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan berikan, termasuk kesembuhan, termasuk pemulihan. Cari pribadinya Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Kita harus bergerak dalam semua apapun yang kita lakukan, kegiatan di gereja kita. Berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Alami Tuhan. Kita bergerak, Bapak Saudara sekalian. Dan saya percaya kalau kita punya kehidupan yang sungguh-sungguh bergerak maju, kita terus mengalami Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan hidup kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Lama-lama ketika kita betul-betul bergerak dengan Tuhan, Tuhan akan menata hidup kita. Dia akan mengubah satu persatu hal-hal yang harus dikurangi, kita kurangi. Hal-hal yang bengkok yang harus diluruskan akan menjadi lurus ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Siap bergerak, Bapak Saudara sekalian? Lanjut, ya, slide selanjutnya. Ini yang terjadi, Bapak Saudara sekalian. Kita lihat bahwa ketika Petrus dan Yohanes datang dan dia kasih sesuatu yang sungguh-sungguh harusnya dibutuhkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi terimalah. Yesus sebagai pribadi akan menjadi kesembuhan dalam kehidupan orang lumpuh itu. Maka kita lihat orang lumpuh itu justru bukan cuma dapat materi, tetapi dia mendapatkan yang sesungguhnya, dia diselamatkan. Dia mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia pikirkan. Kita lihat bagaimana pola Tuhan bekerja itu selalu begitu. Makanya ada ayat kitab katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan kita sanggup melakukan jauh daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dia cuma berpikir paling dapat uang emas atau perak, tapi ternyata yang dia terima adalah kesembuhan, sehingga membuat itu Alkitab katakan dia itu melompat-lompat. Orang yang tadinya fokus dengan apa? Dengan harta, dengan materi, tapi ketika dia mengalami Tuhan, Bapak Saudara sekali, kita lihat Alkitab catat itu indah sekali. Dia sambil melompat, dia pergi kemana-mana memuji Tuhan. Lihat Bapak Saudara sekalian, orang yang dijamah Tuhan, dia tidak peduli dimanapun, di sana dia memuji Tuhan. Mungkin pertamanya dulu sebelum dia dijamah Tuhan, dia malu memuji Tuhan. Tapi ketika dia betul-betul dipulihkan, akhirnya dia bisa melompat kian kemari, kemana-mana dia memuji Tuhan. Dan hidupnya menjadi kesaksian. Nah harusnya juga itu yang kita harus lakukan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sekian lama mengikut Tuhan. Dan harusnya kita sudah dipulihkan. Dan pemulihan itu tuh harus jadi kesaksian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemulihan yang kita alami itu harus jadi kesaksian. Makanya saya selalu menghimbau jemaat kita itu harus lebih banyak mengalami pertemuan dengan Tuhan. Karena pertemuan itu akan membuat kita mengalami pemulihan. Sehingga ketika kita dipulihkan, kita dijamah oleh Tuhan, itu akan menjadi cerita, itu akan menjadi kesaksian kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak kekurangan kesaksian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong kita setiap saat. Kita lihat, dia tidak malu-malu lagi sehingga orang-orang itu takjub. Wow. Kalau dulu mungkin orang-orang bisa melihat Yesus sendiri yang melakukan mujizat ketika ketemu Yesus. Orang bilang wow. Tapi sekarang orang bilang wow karena ketemu kita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Ada Yesus yang mengubahkan, ada Yesus yang memulihkan hidup kita. Amin saudara. Jadi banyak-banyak kita bertemu dengan Tuhan. Semakin banyak kita bertemu Tuhan, semakin kita banyak mengalami pemulihan. Kemudian pemulihan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah pemulihan yang akan menjadi cerita, menjadi kesaksian. Sehingga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan kesaksian. Amin Bapak Saudara sekalian. Nanti ketika di gereja, mari kita buka ruang kesaksian. Wah, pasti kita akan cerita.
Ya. Cerita tentang pemulihan yang Yesus kerjakan. Kalau kita juga ngobrol dengan tetangga, kita ngobrol dengan teman-teman kita, apa yang dibahas? Ya pasti kita cerita tentang karya Kristus dalam hidup kita. Ceritanya bukan lagi cerita yang kosong-kosong ya, cerita kosong, cerita hampa, tetapi kesaksian tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita cerita tentang Yesus, tidak ada kemungkinan kita cerita tentang hal-hal yang jelek tentang orang lain. Kita akan cerita tentang Yesus yang menjamah, yang memulihkan hidup kita. Pertanyaannya sekarang kita sudah ada di mana? Masih ada di gerbang indah atau sudah masuk di bait Allah? Mau di mana? Mau berhenti di gerbang indah atau masuk di bait Allah? Masuk di bait Allah. Mengalami Tuhan. Mengalami karya Tuhan. Siapa yang mau mengalami pemulihan, katakan amin. Hari ini katakan dengan iman, saya tidak lumpuh lagi karena saya sudah berjumpa dengan Yesus. Dan pada akhirnya, temanya di terakhir muncul. Yesus lebih indah daripada gerbang indah. Bisa bilang amin Bapak Saudara sekalian? Yesus lebih indah daripada sekedar gerbang indah. Kenapa Yesus lebih indah? Karena Yesus yang memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan utama kita. Kita lihat, tadi orang lumpuh itu dia fokus dengan hal-hal yang kelihatan indah secara dunia. Tapi kita lihat Petrus. Petrus justru dia fokus dengan keselamatan jiwa. Ini yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Apa yang sudah kita imani tentang jiwa kita hari ini? Saya mau tanya, apakah kita semua yang hadir sore hari ini sudah yakin bahwa kita sudah bertemu Yesus dan kita akan masuk surga bersama Yesus? Amin. Ini yang harusnya kita banggakan sebagai orang Kristen. Kita bukan cuma Kristen secara agama, tapi kita adalah pengikut Yesus sejati. Yang kita Yesus Kristus di dunia, sampai akhirnya kita dibawa ke surga bersama-sama dengan Dia. Amin. Bukan cuma di gerbang, tapi kita tuh mengalami Yesus sendiri. Lebih indah dari sekedar gerbang indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari tunduk kepala sama-sama, kita akan berdoa. Haleluya.